Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, hari ini aku mau bahas tentang perkelahian antar pelajar dan cara menjauhinya. Pertama-tama, apa itu perkelahian? Perkelahian adalah tindakan kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Contohnya seperti tawuran, bullying, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Kok bisa terjadi? Kontrol impuls yang buruk merupakan salah satu penyebab paling umum kekerasan di sekolah. Siswa yang kesulitan mengendalikan emosi atau reaksi mereka terhadap rangsangan cenderung lebih mudah melakukan tindakan kekerasan. Perkelahian berdampak negatif tidak hanya secara fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Bahaya fisik utama dari perkelahian antar pelajar meliputi cedera fisik serius hingga kematian. Luka-luka akibat kekerasan fisik seperti memukul atau melempar benda, dan kerusakan permanen pada tubuh akibat senjata tajam. Selain itu, perkelahian dapat memicu trauma psikologis, kerugian finansial akibat kerusakan fasilitas umum dan pribadi, serta menimbulkan keresahan dan ancaman keamanan di lingkungan masyarakat. Nah, ada nih surat Al-Quran yang mengajar kita untuk memisahkan perselisihan antar umat, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن
الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 10 hingga 12 mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan, menghindari konflik, menghormati orang lain, dan menjauhi prasangka buruk serta menggunjingkan orang lain. Dengan mengamalkan ayat-ayat ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di antara sesama muslim. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari perkelahian? 1. Mengelola emosi. Belajar mengontrol emosi dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri. 2. Komunikasi efektif. Berbicara dengan baik dan mendengarkan pendapat orang lain. 3. Empati. Berusaha memahami perspektif dan perasaan orang lain. 4. Minta maaf dan memaafkan. Jangan ragu untuk meminta maaf jika kita salah, dan belajar untuk memaafkan orang lain. 5. Menghindari provokasi. Jangan terpancing oleh provokasi atau komentar negatif yang dapat memicu konflik. Dengan menerapkan cara-cara di atas, kita dapat menjauhi perkelahian dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Kesimpulannya, menjauhi perkelahian adalah langkah penting untuk menjaga persaudaraan dan keamanan. Dengan memahami ajaran Islam tentang pentingnya hidup berdampingan dengan damai dan harmonis, kita dapat menghindari perkelahian dan memilih jalan damai. Mari kita jaga persaudaraan kita dengan baik, mengelola emosi dengan bijak, dan selalu berusaha untuk meminta maaf dan memaafkan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.